Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari AP Misteri mengisahkan sebuah pengalaman bersama Bang Umar. Ini kisahnya udah lama juga sih. Udah kira-kira ada 12 tahun yang lalu. Jadi waktu itu gue main bola itu sore-sore, itu tepatnya di Joglo, daerah Pemadam yang sekarang ini udah jadi perumahan Ya. kalau nggak salah namanya Penta, ada nggak salah, Penta Residen. Waktu itu gue main minta setengah babak karena pemain bolanya banyak. Udah gitu gue kecapean, ya namanya habis main bola istirahat lah. Nah udah gitu gue nggak langsung balik, gue nonton dulu tuh. Pas udah habis maghrib masih di situ tuh pada mau siap-siap, gue lihat tuh ada sosok nenek-nenek, ya kan, dekat pohon bambu, itu ada pohon bambu terus itu ada pohon bambu, tau kan bang, pohon bambu situ. Nah nenek-nenek itu diri aja ke gue ini manusia apa bukan, gue ini aja dah, gue motor gue itu gue majuin, Muhammad majuin, nek udah maghrib pulang nek, gitu. Sudah dia diem aja, bodo amat lah, gue balik tuh Umar. Ntar nih ada yang gue cerita ini Bang Umar, yang di lapangan bola itu akhirnya gue jalanin apa yang posisinya yang dia ungkapin ke gue, makanya gue membuktikan 100% sama Bang Umar, nanti gue ceritain nanti. Nah kira-kira jam 8:30 malam gue keluar dari rumah tuh, gue keluar rumah. Nah tiba-tiba nenek-nenek itu kayaknya dari rumah gue kira-kira 2 menitan dah kalau nggak salah. Ini nenek-nenek tadi nih yang di lapangan bola yang habis maghrib, ngapain lagi nek? Nenek ngapain nek? Kok nenek di sini? Kan nenek posisinya rumahnya sebelah mana? Gue anterin dah, mau nggak nek? Jadi pakai logika gue di situ, gue pakai ninja RR gue bang. Masa iya sih gue harus nganterin nenek-nenek? Nah nenek-neneknya ini ngomong ke gue bang, ya gue kan deketin begini, minggirin. sana karena mungkin gue baik sapaan sama nenek-nenek itu. Ngapain nek sana nek, yuk anterin yuk bang. Itu nenek-nenek ya kan, gue motor ninja kan posisi kalau nenek-nenek gimana sih, dia aja pakai kain-kain begitu bang, udah nemplok bang di belakang, udah nemplok, gue anterin dia naik motor masuk lapangan bola itu lagi bang, turunan begini di samping jalan raya tuh, turun tuh. Udah di sini turunnya kata dia. Ya udah nek, emang ngapain sih? Dalam pikiran gua namanya udah nenek gitu kan, udah tua kan, udah tua, ada pikun lah ibaratnya, pikun Ya, lah pikun. namanya nenek-nenek. Nenek. Nah, Lah iya. udah gitu guys, gua pas gue mau balik, tunggu dulu katanya, tolong diambilin tuh ya sebelah sana tuh nasi sekotak. Di gua liat posisinya, gue bilang kalau gue kasih itu ngapain ya? Ya gue ngikutin tuh, dia nunjuk gitu tuh, Bawah ya. Nunjuk gitu. Ya gue ke situ. Perasaannya nih neneknya di sini, gue udah di tengah-tengah di sono. Wah, kayak nih bukan nenek-nenek gini ya. Prediksi gue udah benar. Gue udah pikiran gue ini udah feeling.
pas gua di saat ketemu ini bang, yang di depan halte dekat rumah gua itu, dia tiba-tiba langsung naik ke atas motor, kan bilang bisa pegangan nggak ini, boro-boro gua mau megang tangan dia, dia udah nyemplok belakang gini, Gemblok ya? iya nyemploknya begini gini gitu, langsung gua putar tuh, gua anterin ke lapang bola madam tuh, ya pas gua di situ yang gua ceritain tadi, dia ada di tengah-tengah sono bang, dia nunjuk-nunjuk. Kira-kira guys, gue ketemu sama Bang Umar, ya. Kayak gue kemarin ketemu nenek-nenek nih, dia kayaknya dia nunjukin di situ ada apaan sih gitu. Itu udah 12 tahunan kurang lah. Nah akhirnya gue ngajak Bang Omar, dia juga ngajak teman gue, tapi gue udah putus kontak lah sama dia karena dia udah kerja di luar kota kan. Nomor handphone udah nggak aktif. Nah akhirnya gue sama Omar ini gue kesana. Gue nggak ngerti apa, gue gimana gue nggak tahu. Gue ke tempat lokasi, ternyata di dalam sini. Gue nggak tahu itu apaan ya kan ya. Dia tunjukin gitu, ambil aja. Akhirnya Sekitar jam berapa? Habis maghrib kali ya? Mau isya kalau nggak salah. iya kayak habis isya kan. Akhirnya nih Bang Umar ceritain dong pas bawa pacul gitu. Bawa baju. Ceritain. Jadi rekan-rekan sekalian, ini ada sebuah cerita tadi ya diceritain oleh Bang Firman itu sendiri. Saya menyaksikan sendiri itu terjun langsung maksudnya gitu. Terjun langsung, saya juga kurang paham artinya apa yang mau diajak saya ke sebuah pacul gitu. Nah, buat apa tuh mestinya kita ke lapangan gitu bawa pacul segala, ya namanya kita orang awam atau semacamnya gitu, takutnya namanya warga takut ya kan gitu. Nah, ini anak mau ngapain, ini orang mau ngapain kan gitu. Nah, kayak kebetulan masih apa di gitu. Kebetulan kita orang pun ya berdomisili di situ masih, ya kita nggak arah ke situ lah, kita nyantai-nyantai aja gitu. Singkat cerita, Bang Biro menyuruh di sebuah lapangan itu ya kalau orang Betawi bilang ya itu di Bulakan gitu, di lapangan, memang lapangan sih itu. Abang kata Bang Firman ya, tolong dicangkul ya. Itu memang disuruh bawa cangkul. Oke, saya jalanin. Nggak mungkin ngerep juga itu. Nggak mungkin, dia bilang. Capek bang Nah, kalau bikin apa? Saya bilang. Iya. Saya bilang ngeduk apa? Ya udah jalanin aja kata Bang Firman, kan gitu. Setelah itu ya, sesuai dengan perintah komandan maksudnya gitu. Ini kita cerita demi Allah Rasulullah, Ya. kita pengalaman. Saya lakukan beberapa yang ngeduk, kemudian teman saya ya yang berfungsi di situ. Kalau nggak salah itu ada berempat. Ya, tapi yang berperan di situ saya dan teman saya bertiga orang luar satu. Oke, pas begitu saya keduk, nggak udah dalam, nggak setengah meter lah katakan begitu. Itu posisi tanah itu belum tergali loh, belum masih utuh, di atasnya rumput lapangan bola gitu. Jadi maksudnya nggak ada bekas yang artian nggak ada tipu-tipu macam-macam. Ini dengan mata kepala saya sendiri yang menyaksikan gitu. Artian yang saya yang menjalanin. Abang berani sumpah demi apa gitu? Setelah itu saya kedua. Abang biasanya kan Kenapa? dia percaya sama penonton. Saya udah bilang demi Allah, emang itu kisah nyata. Kalau memang begitu kalau maunya nanti itu demi Allah saya melakukan itu artian dengan real nyata saya lakoni, saya jalanin mendengarin perintah sesuai dengan Bang Firman, saya jalani, kemudian saya keduk itu tanah nggak terlalu dalam lah, sekitar ya Berapa senti? ya sekitar 10 cm 15 cm lah gitu. Nah itu pun nggak ada bekas korekan gitu, maksudnya nggak ada bekas orang-orang gitu, emang utuh tanah lapangan itu utuh. Jadi rumput asli Gitu maksudnya, ya asli, nggak bekas orang-orang keduk gitu. Dengan mata saya sendiri dan kemudian saya megang pacul sendiri, kemudian rekan-rekan saya, ya kan. Nah udah
ternyata singkat cerita aja. Saya ketuk itu kok ada apa? Kebetulan ada rekan saya bawa center waktu itu. Saya keduk berdua sama teman, ya kan, rekan saya. Kemudian saya ini kok itu ada semacam kalung gitu. Kemudian kalung, kemudian gelang, ada berapa jenis ya kalung. Teman itu bentuknya kayak zaman dahulu gitu, kalungnya sama gelangnya gitu. Nah, ada 2 macam kalau nggak salah gitu ya. Nah, itu kalung dengan gelang, bentuknya kayak kalung kerajaan. Ya, kayak kerajaan. Kerajaan. Nggak ada yang adanya yang bentuknya sekarang nggak ada sama sekali. Itu yang kalau kalung yang sekarang yang biasa aja lontin, tapi itu bentuknya kayak bulan, bentuk kayak kerajaan kayak seperti itu. Nah, saya itu emang kota posisinya tanah merah. Nah, pas itu nggak terduga apakah atau benda apa, yang terpenting kita sesuai dengan perintah kita kedua itu yang saya ketemukan dengan rekan saya dan disaksikan, ya kan. Ada emas, bukan, ya pokoknya saya belum tahu itu apa gitu maksudnya. Kita belum tahu bentuknya apa gitu. Menyimpulkan itu emas apa gimana sih kita nggak tahu. Tapi itu warnanya udah kayak emas gitu ya. Kayak seperti itu Ya. kira-kira. Kita nggak ada pikiran apa itu, kita udah lihat. Ya. Setelah itu kita bawa udah rapi dengan dua itu benda. Kita belum nggak dalam sih, cuma 15 cm atau ya lebih lah dikit gitu. Ya udah kita pulang. Ya, setelah itu kita duduk lagi tempat itu. Segini. Nah, itu artinya pas kita pulang Segenggam. ya sekepelan lah, ya bentuk tanah maksudnya. Iya. Ya, Kita nggak apa. Nah, menyimpulkan itu apa gitu. Iya. Akhirnya kita ngecek. Besoknya kita cek. Kita cuci barang tersebut, Iya. kita bersihkan, kan kotor fungsinya tuh, Heeh. ya kan, kotor, kita cuci bersihin. Nah, nggak terduga bahwa ada yang teliti, seorang perempuan, ya seorang perempuan, ya apa mas bukan gitu loh, ya kan kita nggak tahu apa perak apa itu kan zaman dahulu kita nggak kurang paham, sama laki-laki nggak tahu mas atau Akhirnya bukan. kita ngecek. Ngecek, kita belum ini, kita belum ke sana dulu, bang. Kita cek dulu, seorang besoknya. perempuan, Iya. apakah betul Kuning-kuning biasa kuning gitu. biasa apakah itu? Takutnya memaluin. Iya. Nah, oke. Setelah itu kita cuci dengan rapi. Iya, dengan kalau udah bersih, ke sana ini bukan emas. Malu-malu. Takutnya guys kalau bawa ke tukang emas kan dibawa tolong periksa dong. Beda ya kan. Terusin lanjut. Oke. Nah, ini real, nyata dengan mata saya sendiri gitu loh. Nah, jadi bukan ya kaleng-kaleng lah basa-basi begitu maksudnya. Ini ya dengan kenyataan saya, dengan peci merah saya, dengan ini saya gitu. Oke. Setelah kita bersihkan benda itu, ya kita kan namanya lagi nggak paham, saya bilang tadi kita lah kan itu posisinya malam ya, waktu itu malam. Akhirnya kita cek besok paginya sekitar jam 8 atau jam 9, kan toko-toko belum buka tuh jam 8. Nah, kita jam 9 ke atas lah. Nah, oke. Lewat. Kita cek, ada rekan saya yang ngecek, ternyata benda tersebut asli, Real. demi Allah. Jam berapa ngeceknya? Demi Allah. Sekitar jam 9-an lah. Nenek itu ngasih buka. tahu mama itu nunjuk-nunjuk kita Iya, kedua. Besoknya kita langsung cek, Bang. Tapi ada ibu-ibu yang daerah situ ngasih tahu dekat rumah, mungkin dia ngerti ini barang emas apa bukan ya. Iya, Coba cek maksudnya begitu. bahwa Ah. terdekat dicelduk, Bang. Yuk lanjut. Oke. Pas rekan saya sih nggak ikut, tapi kayak penggalian aja. Pas rekan saya suatu toko ya, artinya toko emas, dia ngecek bahwa ini asli apa tidak. Iya, gitu. ibu-ibu itu sama teman saya Nah, akhirnya, bawa itu oke. barangnya. Pas begitu, ternyata kita komunikasi dengan Mbak Firman waktu itu. Gue takut malu juga, Bang. Gue ke sono, Iya. gue cek. Iya. Tahu-tahu bukan emas kan, udah bawa aja, Pok. Nah, ada teman saya udah bawa aja, bawa. Gue percaya deh sama lu deh. Iya. Dibawa sama dia. Akhirnya pas pulang kan tuh ya nggak sampai 1 jam sih mereka naik motor balik. Dalam hati gua ya jawabannya ya kita ya terima lah itu apa kan, udah capek-capek nyangkut udah segala macam pakai tenaga kita. Ternyata ya alhamdulillah ternyata itu
Ya alhamdulillah juga. Iya. Berarti nenek itu baik juga. Real itu ternyata dengan konfirmasi dari rekan saya itu yang Karena udah jadi perumahan. kita oleh Bang Firman tersendiri ternyata dikonfirmasi ini asli. Ya, Asli. asli. Mungkin itu Bentuknya ntar lu bentuknya apa? Kalung. Kalung terus Kalung tapi bukan kalung yang ini Bang ya, tapi Ah. yang zaman-zaman dahulu kayak Oh. kerajaan. gue nggak tahu nominal Oh. berapa ya, Ah, guys. apa namanya? Dia kerajaan gitu tuh. oh benar-benar Yang gitu. Kayak apa sih? Yang ada bulan-bulan kayak Iya, gitu, iya, orang iya. Bali. Iya kayak orang Bali, kayak orang Aceh gitu-gitu. Iya, kayak gitu. Ah, Nah, seperti itu. Iya, Seperti iya. itu. Dari hasilnya itu guys, gue kasih ya ini curhat lah dari gue. Wah ini dari bahan ini yang udah jadi uang kan ya guys. Itu gue uang dapat gue bagi. Nah gue megang lah segini. Itu orang nggak kenal siapa gue sih ngasihnya 100 ribu. Itu posisinya segini lah. Gue bagi-bagiin orang sampai itu habis bang, demi Rasulullah. Ntar dulu, dari pengalaman kalian berdua itu berapa gram kalau boleh tahu di sini, mungkin netizen pengen tahu Waktu itu sih dia bilangnya di toko itu gua sih bilangnya berapa agak gram? lupa berapa, tapi nominalnya gue nggak sebut berapa, tapi gue aja yang duitnya segini aja gue bagi-bagiin ke Iya, orang, iya, 100 ribu. Gue nggak kenal, ada yang kenal juga, gue kasih aja nyampe habis tuh. Dan gue Oke. cuma ngerasain cuma rokok doang sebungkus. Iya, Ya karena posisinya itu barang bukan punya gue atau gimana, mungkin nenek itu daripada itu jadi perumahan kan, ya kan sayang kan, mungkin dipikir tuh nenek gue disuruh ngeduk itu kan. Ya udah akhirnya gue bisa itu menghasilkan bagi-bagi. Gue sampai ada sisanya kalau nggak salah 70 ribuan dah, kalau nggak salah ada. Itu habis beli bensin 2 motor kan ya. Itu sisanya gue beliin nasi itu hari Jumat. Emang selang berapa hari lah, 2 hari kemudian baru gue beli nasi bungkus, gue kasih nasi pemulung gitu. Jadi yang gue rasain dari hasil itu cuma sebungkus doang rokok. Ya yang lain-lainnya gue bagi-bagi juga Dan sih. bentuk emasnya itu ya asli 24 karat. Oh 24, 24 karat. nggak main-main ya 24 Iya, itu loh. Demi Allah bang, kita cita. Ya. 24 karat ini memang. Cuman ya itu namanya kita bareng temuan. Gramnya nggak tahu, Gramnya lupa. pastilah netizen pengen tahu. Kita 5 atau 10 apa 10 ke bawah lah. 10 wah. Ya. Iya, Ya lumayan iya. sih jumlah nominalnya, lumayan bisa kita bagi-bagi gitu kan. Iya. Ada uang keringat bahasanya uang rokok. Iya. Benar. Ya, artian itu benar-benar memang ya asli bentuknya Mas. Ya, itu memang itu pengalaman. pengalaman dari Pengalaman kami kita. pribadi ya gitu, kemudian diberani. Jadi nenek-nenek itu ya daripada mungkin pikiran dia daripada jadi perumahan ya itu Ya sia-sia. kalau aneh Lebih baik sendiri sih nggak tahu gitu. mungkin ya, dia untuk mau apa berbagi gitu. gitu. Jadi Banyak sih intinya, cita-cita, nanti gue guys bisa ceritain yang lebih banyak lagi seru-seru. kalau apa namanya, memang sih kalau bahasa ininya kan tuh maaf ya bukan so tahu atau goib atau gimana, kalau milik rezeki kita kan nggak tahu ya, Tapi ini real. karena ini real dengan saksinya saya sendiri berkenalan saya. Kemudian memang ya nggak seberapa sih namanya, buat ini aja kan, kalau buat untuk orang-orang apa namanya kita buat jadikan harta benda jadi ini enggak seperti itu, enggak. Artian kita memang rezekinya petunjuk dari seseorang, artian yang kita yang orang awam lah katakan begitu, nggak tahu itu siapa. Hadiah nggak apa aja, hadiah berbagi-bagi. Itu pun nggak mutlak seutuhnya pribadi gitu, nggak harusnya kita harus makan sendiri, nggak, kita tunggu ya rame-rame lah kayak gitu. Itulah yang saya alami, bahwa hal-hal seperti itu ada. Memang kalau memang ada, tapi agak-agak susah gampang. Artian susah gampang gitu. Memang kalau kita rezeki kita, ya kita juga akan memberikan kepada kita gitu. Itu pun dengan syarat-syarat yang tertentu, maksudnya gitu. Dan lebih kurangnya kita percaya akan adanya sesuatu yang gaib begitu kira-kira. Saya ambil bahasa ini ya,
Al-Qur'an. Ya kan? Di dalam Al-Baqarah pun sudah menyatakan bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ya. Artinya kita percaya ada yang gaib. Ya kita bersolat dengan Allah itu menjadi gaib. Yang semuanya gaib dan sebagainya seluruh gaib. Yang nyata ya kita. Setan pun gaib. Allah menciptakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya kepada Allah yang menyembah. Maksudnya begitu. Ya rekan guys. Itu hanya segelintir yang saya bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, tadi pengalaman kita berdua waktu di saat itu hampir 12 tahun yang lalu, kita nggak sengaja bertemu sosok nenek itu sampai ketemu 2 kali, minta mungkin dia zaman dulu dia masih hidup, dia pernah naruh barang di situ, dan mungkin dengan adanya itu limpahannya buat orang-orang banyak yang orang-orang kayak pemulung, pengemis gitu, saya bagi-bagi. Ada juga orang yang biasa pedang-pedangan, saya bagi-bagi gitu, mungkin dia agak tenang. Mungkin akhirnya pas saya cek pas besoknya pas habis juga itu ya saya bagi-bagi itu 4 harian lah, saya lihat udah nggak ada lagi itu. Mungkin sih itu sih guys yang saya ceritain itu. Mungkin mungkin barangnya dia nanam di situ, pendam. Mungkin kalau zaman dulu atau gimana naruh di rumah atau takut diambil orang atau gimana gitu. Ya mungkin zaman dulu naruh dipendam gitu. Udah gitu aja guys. Saya cerita kalau saya punya salah maafin, kalau ada ucapan yang gak enak atau gimana. Yang penting semuanya pada sehat semuanya, semua di sini, yang di sana juga pada sehat semuanya, yang punya usaha sukses, yang punya kegiatan sekolah biar semua pada pintar-pintar, biar semuanya pada sehat semuanya. Oke guys, gitu aja di Api Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Api Misteri. Oke, itulah sekelumit cerita yang sesungguhnya pengalaman mereka berdua, tuh guys. Jadi ini kita memang lagi ada di base camp ya, tempat kita bertemu, tempat terjadinya suatu perkumpulan grup untuk video kita, konten kita Api Misteri. Inilah base campnya teman-teman, tempat kita, base camp kita untuk baru mulai kita. Semoga teman-teman bisa senang dengan apa yang konten yang kami buat. Selebihnya mungkin itu nanti namanya misteri ya guys. Misteri itu bisa kita nanti telusuri rumah-rumah yang kosong atau yang terkena yang sakit atau bagaimana ya, namanya hal-hal mistis yang sebagian orang tidak sebagian orang tidak mengimaninya atau bagaimana atau gimana ya, tapi kita akan tempuh itu, kita akan telusuri itu dengan bukti bahwa apapun itu memang kita bersanding dengan namanya gaib, guys. Namanya makhluk ciptaan Allah, tidak lepas dari itu semua. Oke guys, salam santun dari saya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Oke, sampai ketemu lagi dengan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.